Saya masuk kuliah, kemudian ke rumah kakek. Nah, kakek itu menyarankan gini, udahlah kamu gak usah jauh-jauh, kuliah itu di Malang aja. Yang pertama kamu di Malang itu bisa bikin usaha apapun lah katanya gitu, daripada jauh-jauh ke sana. Tapi tetap waktu itu saya berontak, wah enggak lah, saya tetap ini. Lah Qaddarullah ternyata jam 2 malam kakek meninggal, Mas. Waktu itu juga gitu loh. Jadi kan kita itu kayak gimana ya? Kayak dikasih wasiat. Iya, kasih wasiat, wasiat terakhir ya nggak boleh keluar kota gitu akhirnya. Nah, akhirnya dari sana nggak jadi ke Bandung. Akhirnya saya kuliah di IT di Malang, di kampus swasta waktu itu, karena kampus negeri di Malang masih belum ada yang jurusan IT. Saya itu lebih seneng disebut sebagai pembelajar, Mas, daripada entrepreneur sebenarnya. Gitu ya? Iya, saya seneng belajar, mempelajari hal-hal baru gitulah ya. Makanya di Malang Strudel itu kita nggak hanya menjual produknya Malang Strudel ya. Kita sekarang itu punya binaan lebih dari 2.500 UMKM Malang, Mas. 2.500 UMKM Malang, Malang Raya. Kompetensi masing-masing gitu ya. Denny ini kompetensinya di bidang oleh-oleh, memang dia sebelumnya di bidang cake, Wisnu di bidang entertain gitu ya. Saya sendiri di bidang IT. Dan masing-masing bertiga itu punya otak masing-masing itu beda-beda, Mas. Kalau saya sendiri, saya nganggap Malang Strudel itu bukan bisnis oleh-oleh. Gitu loh. Saya nganggap Malang Strudel ini ya bisnis IT. Cuman produknya oleh-oleh gitu. Ya kan beda kan ya, beda ini. Jadi ini bukan bisnis oleh-oleh, bukan. Ini bisnis IT kalau bagi saya. Mulai menganalisa market 2012 kita ngelihat, oh kayaknya kok belum ya, karena saya orang Malang dan ngelihat traffic wisata itu belum kayak sekarang lah ya. Kemudian 2013 Denny datang lagi ke Malang, gimana Don? Kita ngeliat lagi, analisa beberapa traffic dan macam-macam gitu ya, termasuk tempat di Batu ada berapa. Belum juga, Mas. Jadi persiapannya lama memang, orang-orang ngeliatnya Malang Strudel begitu jadi langsung booming, padahal nggak seperti itu ceritanya. Panjang kita 2 tahun sebelumnya. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam program Bincang Juara. Hari ini saya ketemu sobat juara yang istimewa. Beliau seorang presiden, tetapi bukan presiden Republik Indonesia, tetapi presiden sebuah komunitas terbesar di Indonesia, yaitu presiden TDA atau Tangan di Atas. Siapakah dia? Dia juga seorang pengusaha oleh-oleh yang terkenal di Kota Malang, dan tentunya akan banyak kisah-kisah inspiratif dan motivasi yang bisa kita raih dari dia. Nah, saya sudah sampai rumahnya, kita jemput beliau. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pres. Siap, Mas. Aduh, gimana kabarnya? Baik. Imun booster buat Mas. Oh iya. Aku. Iya. Kemana-mana sekarang bawa ini ya. Wah, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas Doni? Baik, Mas. Alhamdulillah sehat. Kita lama nggak ketemu nih ya. Sejak ya tahun lalu kita ketemu, baru tahun ini kita ketemu nih. Gimana nih? Sehat selalu kah? Alhamdulillah, Mas. Lagi di Malang nih, main? Ya, saya lagi ke Malang, terus kemudian kemarin ada acara, terus ya silaturahmi ke Mas Doni. Sekaligus kita bikin cerita nih, Mas. Oh, boleh. Teman sobat juara ini pengen tahu bagaimana sih cerita di balik Malang Strudel, dan tentunya sebelum ngomongin Malang Strudel, cerita tentang pribadi Mas Doni, kisah hidupnya seperti apa. Nah, kisah hidup. Apakah memang kerang alam asli ataukah bukan? Monggo Mas Doni disampaikan ke teman-teman sobat juara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kris Puryono, asli Malang, Mas. Asli Malang. Asli Malang. Ya, punya beberapa bisnis. Dan sekarang mungkin yang paling dikenal kawan-kawan Malang Strudel ya. Malang Strudel, dan sekarang ini lagi diberi amanah untuk
menjadi presiden komunitas tangan di atas yang ke-6. Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Insya Allah tahun depan udah selesai ya. Wah, kayaknya pengen buru-buru selesai nih. Biar cepet nih Mas. Padahal yang jadi presiden itu pengennya berulang terus. Berulang ya, ya itulah bedanya mungkin di TDA ya. Mas Doni, Ya. masa kecil Mas Doni itu dihabiskan di mana, Mas? Saya di Malang Mas, asli Malang. Orang tua juga di Malang ya. Orang tua saya karyawan perusahaan swasta, ibu juga berumah tangga lah. Ya kami tidak berkecukupan yang melimpah, tapi juga tidak terlalu berkekurangan lah intinya. Ya. Tapi dari keluarga yang bukan pengusaha memang Mas. Jadi ya memang saat kita memutuskan menjadi pengusaha ya tentu agak berat ya, karena tidak ada kultur pengusaha dalam keluarga. Berapa bersaudara, Mas? Saya 4, saya yang pertama dari 4. Yang pertama dari 4. Pertama dari 4. Berarti Ya. benar-benar tanggung jawabnya sangat Tanggung jawabnya berat. lebih besar ya. Ngasih contoh ke adik-adiknya maksudnya gitu Ah, ya. iya biasanya gitu Mas. Selama perjalanan pendidikan sendiri di Kota Malang atau di kota lain, Mas? Saya full di Malang ya. Kalau saya full di Malang, kebetulan kuliah itu sebenarnya pingin ke Bandung Mas sebenarnya. Sudah izin ke orang tua, saya mau ke Bandung gitu kan. Ya kita lulus SMA itu kan pingin apa ya, berpetualang lah ya. Betul. Berpetualang di luar kota, bikin apa sesuatu yang baru gitu lah ya. Nah waktu itu qadarullah Mas, orang tua sudah mengizinkan. Kemudian malam itu tiba-tiba orang tua ngajak, ayo kita silaturahmi ke rumah kakek gitu kan. Oke. Kamu minta izin ke sana. Oke, waktu itu tahun 2000 ya. Saya masuk kuliah, kemudian ke rumah kakek. Nah kakek itu menyarankan gini, udahlah kamu gak usah jauh-jauh, kuliah itu di Malang aja. Yang pertama kamu di Malang itu bisa bikin usaha apapun lah katanya gitu, daripada jauh-jauh ke sana. Tapi tetap waktu itu saya berontak, wah enggak lah, saya tetap ini lah. Qadarullah ternyata jam 2 malam kakek meninggal Mas. Innalillahi wa inna ilaihi Waktu itu raji'un. juga gitu loh. Jadi kan kita itu kayak gimana ya? Kayak dikasih wasiat. Iya, gitu kasih ya. wasiat terakhir ya nggak boleh keluar kota gitu akhirnya. Nah akhirnya dari sana nggak jadi ke Bandung. Akhirnya saya kuliah di IT di Malang, di kampus swasta waktu itu, karena kampus negeri di Malang masih belum ada yang jurusan IT. Ya, karena saya hobi memang IT itu. Nah saat kuliah di IT, saya juga sambil bikin toko komputer waktu itu Mas. Toko komputer di Lawang. Lawang itu 20 kilo dari Malang. Jauh di desa itu ya. Dan di sana nggak ada persaingan yang ketat kan. Nah itu mungkin proses pembelajaran bisnis saya yang pertama. Lawang itu kan yang ada RSJ-nya itu kan. Ah betul, deket situ. Ya deket situ. Karena dulu Lawang. waktu saya sekolah itu kebanyakan orang ngomongin Lawang itu RSJ. Iya, Ternyata rumah ada sakit toko juga Lawang. komputernya Mas Doni ya. Itu pembelajaran pertama saya dalam bisnis Komputer ya, komputer. karena memang sesuai dengan pendidikannya. Iya. Sampai Karena sekarang masih hobi. ada toko komputernya? Toko komputer sudah nggak ada. Udah nggak ada. Tahun 2001 saya bikin toko komputer waktu kuliah, kemudian 2004 tuh saya jual ke teman, mereka yang teruskan. Kemudian 2004 saya beralih membangun bisnis yang namanya WinnerTech Mas. WinnerTech. Jadi WinnerTech ini tetap di bidang IT. Kita banyak mengembangkan software dan hardware, terutama untuk edukasi, pendidikan ya. Jadi kita klien sudah banyak di sekolah-sekolah di Indonesia. Kita ekspor juga ke Arab, ke Vietnam waktu itu ya, ke Malaysia gitulah. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih Sekarang ada. masih ada. Masih menjadi bisnisnya. Basic saya di situ sebenarnya. Basicnya di situ. Basic ya? saya di situ, tapi karena itu bisnis B2B, jadi secara brand dan lain-lain nggak seterkenal Malang Strudel gitu. Jadi nah itu. Berarti memang selama ini perjalanan hidup Mas Doni benar-benar 100% di Malang ya? 100% di Malang. Atau pernah hijrah ke kota lain terus kemudian Enggak, 2000 menetap di sana, gitu? Oh kalau menetap keluarga semuanya tetap di Malang Mas. Keluarga di Malang. Cuman kalau saya mobile ya, 2008 baru bangun kantor di Jakarta. Oke. 2008 sampai sekarang. Oh, jadi Kantornya tetap- WinnerTech. Kantornya WinnerTech tetap di Iya. Jakarta. Iya. Ya sempat 1-2 bulan hidup dengan keluarga di Jakarta, tapi enggak lah, kayaknya di Malang aja lah kalau hidup ya. Di Malang aja hidup, kalau di Jakarta buat cari duit aja lah. Waduh, masih Susah berbeda. Mas, mindsetnya orang kampung lah ya. Mindset orang kampung, kita kalau di Malang itu merasa bisa hidup yang sesungguhnya Mas. Iya. Mindsetnya kampung tapi pendapatan sultan kan Wah, gitu ya. insya Allah. Nah Mas, dari perjalanan Mas Doni kan pendidikan IT, ya. terus kemudian bisnis juga IT. Ya.
gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba masuk ke toko oleh-oleh itu? Gimana itu ceritanya Mas? Itu kan jauh sekali itu. Iya, iya. Jadi di Malang Strudel itu kan saya bertiga Mas. Saya, Wisnu sama Denny ya, Denny Deliandri. Nah, Wisnu ini kenal 2 tahun sebelum bikin Malang Strudel. Tahun berapa Malang Strudel, Pak? Malang Strudel itu Desember 2014. Ini tahun ke-6 kita. Tahun ke-6 ya. Iya. Kalau dengan Denny saya udah lama, dari tahun 2008 di grup Wirausaha Muda Mandiri. 2007-2008 lah. Nah, itu jadi kami berteman sudah lama. Kemudian 2011 itu saya itu mau beli bisnisnya Denny yang di Batam. Toko oleh-oleh Denny Villa Cake. Ya, tahun 2011. Tapi ternyata nggak jadi karena ya ada inilah masalah teknis lah. Akhirnya nggak jadi dibeli. Terus kemudian sama Denny tiba-tiba udah deh, daripada ini aku beli di Batam, kita bikin di Malang aja kayak gimana gitu loh. Jadi 2000 ide itu tercetus 2012 sudah ngomongin coba deh bikin di Malang aja. Sebenarnya yang awalnya Mas, aku bikin Malang Strudel itu untuk bisnis istri sebenarnya Mas. Waktu itu anak masih 3 ya waktu itu. Udah deh istri biar ada kegiatan gitu kan. Udah deh bikin di sana. Jadi akte pertamanya Malang Strudel atas nama istri. Gitu ya. Istri sama mereka, sama Denny dan Wisnu gitu. Gitu ya. Jadi ceritain 2012 itu aku ngelihat di Malang ini industri oleh-olehnya belum bagus ya, belum sempurna lah ya. Industri pariwisata lagi ya baru mulai lah, tahun-tahun segitu masih sepi, nggak kayak sekarang. Terus kemudian yang kita lihat oleh-oleh di Malang itu nggak ada yang premium Mas. Ya kan, waktu itu kan oleh-olehnya keripik. Bener, keripik buah, keripik tempe ya kan. Itu bagus sih, memang genuine Malang gitu loh. Tapi menurut saya waktu itu kalau ada misalnya karyawan nih atau kita ngasih oleh-oleh bos gitu kan, ya meskipun harga keripiknya beli 200.000 tapi kan keripik Mas itu gitu kan. Iya kan? Belum ada satu yang premium yang layak dikasih gitu loh. Betul. Nah, saya itu mikirnya kayak gitu. Wah, ini kota-kota lain kita ngelihat ada nih oleh-oleh premiumnya dan macam-macam. Itu keripik kan harga waktu itu cuma 15.000. Betul. Iya kan? Nah, kemasannya cuma plastik biasa aja. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir, ini kayaknya, jadi kita nggak ngomongin dari jenis oleh-olehnya dulu ya, tapi ngomongin industrinya ini kok masih bisa dihack sedikit gitulah intinya. Dibetulin dikit, kita bikin yang lebih bagus dari ini. Nah, itu masih di 2012. Kemudian sama Denny mulai menganalisa market 2012 kita ngelihat kayaknya kok belum ya, karena saya orang Malang dan ngelihat traffic wisata itu belum kayak sekarang lah ya. Kemudian 2013 Denny datang lagi ke Malang, gimana Don? Kita ngeliat lagi, analisa beberapa traffic dan macam-macam gitu ya, termasuk tempat di Batu ada berapa, belum juga Mas. Jadi persiapannya lama memang, orang-orang ngeliatnya Malang Strudel begitu jadi langsung booming, padahal nggak seperti itu ceritanya. Panjang kita 2 tahun sebelumnya. Nah, kemudian 2014 itu kita melihat beberapa data itu kok kayaknya mulai bagus ya. Kemudian dapat satu data dari skyscanner.com yang di agregator tiket ya, agregator tiket sedunia. Nah, di situ tuh menyebutkan, saya masih ingat 2014 bahwasanya Malang itu pertumbuhan wisatawannya nomor 2 se-ASEAN Mas. Nomor 2 ASEAN. Growth-nya. Iya, growth-nya. Di bawahnya Singapura. Wah, luar biasa ya. Bali itu nomor 4 dan Jogja itu nomor 7. 2014. Itu saya dapat data itu kalau nggak salah bulan 7 2014. Kemudian langsung meeting sama Dendan, kayaknya tahun ini harus segera deh gitu kan. Harus segera buka. Waktu itu juga lagi deket-deketnya sama Wisnu kan, karena dia 2014 itu Wisnu sedang barusan hijrah dari artis menjadi pengusaha. Oh gitu. Nah, 2014 itu dia waktu itu ke Malang 2 kali ya Wisnu itu. Terus sharing dengan saya, "Bang, aku mau resign dari artis," katanya. "Lu kenapa emang?" "Udahlah, banyak mudorotnya dan lain-lain kayak gini-gini." "Gimana ya Bang?" "Oh yaudah cocok nih, aku lagi mau bikin bisnis gini nih, gimana nih?" Terus ngomongin konsep dan macam-macam. Ya udah klop, akhirnya kita bertiga putuskan bulan 8 Agustus itu langsung renovasi tempat pertama Mas. Dan baru bisa buka tanggal 22 Desember 2014. Ya itulah cerita Malang Strudel. Luar biasa ya. Nah, kolaborasinya bertiga ini dalam bentuk badan usaha apa Mas? PT. Namanya ya, apa PT-nya? Kita namanya PT Khasana Ukhuwah Bertiga. Wih. Jadi memang penuh makna Mas semuanya. Khasanah itu kita mengartikan filosofinya adalah saat kita bikin sesuatu ini paling nggak harus bisa menambah khasanah kita, pengetahuan kita gitu ya. Yes. Saya itu lebih senang disebut sebagai pembelajar Mas daripada entrepreneur sebenarnya. Gitu ya. Iya, saya senang belajar, mempelajari hal-hal baru gitulah ya.
Jadi khasana itu. Kemudian ukhuwah itu ya bagaimana kita kan sebenarnya berteman sebelum bikin Malang Strudel gitu ya. Betul. Jadi ukhuwah itu filosofinya adalah ini perusahaan ini sebagai salah satu tool saja sebenarnya untuk makin menguatkan ukhuwah kita bertiga. Nah itu filosofinya, dan bertiga. Betul. Khasana ukhuwah bertiga. Nah itulah filosofinya seperti itu. Jadi ya kita ngomongin kolaborasi tapi ya jangan sampai misalkan pecah atau macam-macam gitu ya, karena ya bisnis ini hanya sekedar mainan kita doang gitu loh, hanya sebuah tools untuk menguatkan khasana dan ukhuwah kita bertiga. Wah, luar biasa. Termasuk keluarga ini ya, keluarga besar kita gitu lah. Ya, makanya gitu. Oleh-oleh ya. Kalau kita beli oleh-oleh Malang Strudel, kasih ke temen, kasih ke saudara. Nah, nguatkan ukhuwah juga tuh. Nah, Mas, Malang Strudel itu kan ketika hadir waktu itu tahun 2014 kan booming ya. Iya. Saya melihatnya sendiri dari Jakarta ini, wah ini luar biasa nih. Akhirnya saya sempat datang ke Malang, nyobain gitu kan. Tetapi memang merusak sejarah saya tentang kota Malang. Karena dulu kalau saya diajak ke Malang itu, ya oleh-olehnya hanya keripik. Iya, keripik. Keripik tempe yang dijejer-jejer baris gini kan. Iya. Sekarang kalau ke Malang, oleh-olehnya Malang Strudel kan gitu kan. Dalam pemasarannya sendiri gimana Mas? Suka dukanya Malang Strudel ini? Ya itu kalau filosofi, tadi kita ngomongin filosofi tentang founder Mas ya. Nah kalau secara produk itu sebenarnya sih nggak beda jauh dengan oleh-oleh yang ada pada umumnya lah ya. Dalam artian kita itu sebenarnya story-nya adalah yang dibangun bagaimana mengemas buah-buahan di Malang itu menjadi sebuah bentuk lain yang bisa dibawa wisatawan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan strudelnya, tapi sebenarnya kita yang jadi story utamanya adalah buah-buahan Malang Mas. Kalau dulu mungkin apel, keripik itu kan jadi keripik gitu ya. Betul. Apel jadi keripik apel, kemudian apel jadi sirup, jadi minuman. Nah sebenarnya kita apel ini jadi sebuah cake. Itu yang belum ada. Nah cuman cake-nya apa yang cocok? Ini adalah cake strudel sebenarnya yang cocok gitu loh. Nah sebenarnya story itu Mas yang kita bangun bukan strudelnya, tapi adalah feeling dalamnya strudel itu tadi, buah-buahan yang bisa dibawa wisatawan untuk jadi oleh-oleh. Makanya kalau Mas Apu ke Malang Strudel ya, itu yang ada di rak Mas, Malang Strudelnya pasti berbeda-beda Mas, tiap musim buah yang ada di Malang. Betul. Kalau ada musim mangga ya ada strudel mangga gitu di sana. Gitu ya? Tapi kalau nggak musim mangga nggak ada strudel mangga di kita. Kalau yang yang terusan ada itu variannya apel, coklat sama keju itu pasti ada. Tapi yang lain pasti berubah-berubah tuh. Betul. Ada stroberi, ada mangga, itu berubah-ubah terus Mas. Nah story-nya dari situ sebenarnya. Terus Mas, dari seorang IT ya, terus kemudian ngurusin cake gitu, itu ilmu dari mana itu Mas? Karena pembelajar tadi dari mana itu? Pembelajar. Tapi yang unik gini Mas, kita bertiga semuanya punya kompetensi masing-masing gitu ya. Denny ini kompetensinya di bidang oleh-oleh, memang dia sebelumnya di bidang cake, Wisnu di bidang entertain gitu ya. Saya sendiri di bidang IT. Dan masing-masing bertiga itu punya otak masing-masing itu beda-beda Mas. Kalau saya sendiri, saya nganggap Malang Strudel itu bukan bisnis oleh-oleh, gitu loh. Saya nganggap Malang Strudel ini ya bisnis IT, cuman produknya oleh-oleh gitu. Ya kan beda kan ya, beda ini. Jadi ini bukan bisnis oleh-oleh, bukan. Ini bisnis IT kalau bagi saya. Tapi produknya aja berbentuk oleh-oleh. Kalau di perusahaan saya sebelumnya, ini bisnis IT yang produknya software dan hardware. Kalau ini bisnis IT, produknya aja yang cake gitu loh. Makanya dari awal kita benar-benar full IT, mindsetnya benar-benar startup banget Mas. Ya mulai dari pemasaran pakai digital marketing, kita bikin web series yang tahun-tahun itu kan masih belum rame lah ya, web series belum ngerti. Tahun 2014 IG itu juga belum booming Mas. Kita duluan. Kita ngomongin e-commerce dan lain-lain ya sudah biasa, karena itu pekerjaan saya puluhan tahun di bidang itu gitu loh. Iya kan, jadi cara framework berpikirnya aja beda. Betul. Jadi ya biasa aja, cuman ini sekedar produknya cake tapi nuansanya nuansa startup IT gitu lah. Nah, Mas, kalau kemarin kan saya sempat keliling ke Malang, ketemu beberapa outlet Malang Strudel ya. Iya. Total sekarang ada berapa outlet? Kita sebelumnya itu ada 7 Mas, 7 outlet Malang Strudel. Kemudian kena pandemi kita tutup 3, ya tinggal 4. Kemudian kita
buka 1. Jadi sekarang 5. 5. Insya Allah bulan ini kita nambah 1 lagi jadi 6. Mau ngejar lagi yang ditutup. Ngejar lagi yang ditutup ya, ngejar lagi ditutup. Akhirnya buka lagi. Yang kita tutup yang tipikal kecil, yang level ruko itu yang kita tutup. Jadi kita fokus pada outlet yang besar aja sekarang. Yang besar ya. Iya. Nah Mas, apa namanya? Kalau saya lihat di Malang Strudel itu kan jualannya bukan cuma Malang Strudel ya, tapi ada oleh-oleh lain yang kayaknya bukan produknya Malang Strudel. Bukan Malang Strudel, iya. Oh gitu, betul, ada juga betul, ya? Iya. Jadi kita punya visi yang simpel Mas di Malang Strudel itu. Jadi dari awal tuh kita bertiga bersepakat kita nggak punya visi bukan menjadi perusahaan terbaik Indonesia, perusahaan terhebat gitu-gitu, bukan. Kita nggak ke sana. Kita visinya simple, Malang Strudel itu bagaimana Malang Strudel ini bisa menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya. Itu doang. Simple kan visinya ya. Jadi kita itu belajar gimana caranya sih kok bisa Apple ini bisa jadi kebanggaannya Amerika Serikat gitu kan. Betul. Sony bisa jadi kebanggaannya Jepang gitu kan. Hyundai, Samsung, Korea Selatan gitu. Orangnya berbangga banget gitu loh. Lah kita cuman itu aja, kita di lingkup kecil Malang, gimana caranya Malang Strudel jadi kebanggaannya Malang Raya. Itu aja Mas. Makanya dari segala aspek campaign kita, segala apa yang kita lakukan, fokusnya dikembalikan lagi pada visi tadi. Makanya di Malang Strudel itu kita nggak hanya menjual produknya Malang Strudel ya. Kita sekarang itu punya binaan lebih dari 2.500 UMKM Malang Mas. 2.500 UMKM Malang Raya. Jadi satu toko itu ada berapa jenis barang yang dijual Mas? Satu toko itu rata-rata paling besar kita ada 1.200. 1.200 barang ya? Barang. Jadi kita rolling gitu ke semua toko kita gitu ya. Ini yang ngantri juga banyak Mas. Gitu ya? Teman-teman UMKM itu yang ngantri banyak banget. Ya karena keterbatasan space kita akhirnya ya itulah yang kita bisa bantu ya ke mereka ya. Makanya kita juga meniatkan diri untuk menambah ekspansi toko dan lain-lain ya dalam rangka ikut membantu teman-teman UMKM tadi juga supaya mereka produknya bisa terlisting di kita dan ya seperti itulah. Tapi ada kayak di retail modern listing fee dan lain-lain gitu nggak? Enggak Mas, kita nggak ada. Jadi malah teman-teman UMKM itu kita filter dari awal masalah perizinannya dia, packagingnya, kualitas produk gitu. Makanya kalau Mas Abu datang ke Malang Strudel pasti beda sama toko lain. Karena kita screeningnya benar-benar ketat Mas, menerapkan ke teman-teman UMKM. Kemudian yang kita lakukan tiap 2-3 bulan sekali kita lakukan pembinaan juga ke mereka. Bagaimana membuat produk berkualitas, memasarkan produknya lewat sosial media, katakanlah gitu. Dan mereka wajib hadir. Saat mereka nggak hadir di sana, mereka akan mengurangi poin mereka. Untuk terus bekerja dengan kita. Jadi kalau saat poinnya sudah ini ya yang listing di bawahnya akan naik gitu loh. Kita terapkan aturan yang ketat seperti itu Mas. Makanya di Malang Strudel barangnya ya terseleksi ketat lah intinya. Gitu. Dengan perkembangan selama 6 tahun, sekarang sudah ada 6 outlet rencananya, berarti setiap tahun nambah 1 outlet tuh ya? Enggak juga sih sebenarnya ya. Kita di tahun pertama Malang Strudel berdiri itu kita sudah punya 4 outlet Mas. Tahun pertama langsung 4 outlet. Jadi Desember 2014 itu kita bangun toko kecil ya. Toko kecil itu juga sebenarnya gudang saya itu di bidang IT. Ada space kecil gitu ya, 3x5 meter bagian depan yang kita jadikan outlet pertama Mas. Sampai waktu itu ada wartawan yang menulis jadi headline gitu, outlet pertama Malang Strudel yang luasnya 3x5 meter ternyata tidak lebih besar dari ukuran billboardnya katanya, yang ukurannya 5x10 meter katanya. Bisa aja dia bikin headline itu. Tapi emang sekecil itu sih, ya itu yang bikin, ya alhamdulillah itu bikin viral juga ya. Karena ukuran cuma 3x5 itu kan di dalam toko cuma 8 orang Mas bisa masuk. Sehingga orang ke-9 kan harus ngantri di depan. Itu bukan settingan kita, tapi ya memang kecil gitu. Ini di luar prediksi gitu. Di luar prediksi, tapi justru malah itu menjadikan itu viral gitu loh. Nah, intinya dalam perjalanan kami ya banyak sekali kita benar-benar menganggap itu bantuan dari yang di atas lah intinya. Gitu yang nggak kita duga-duga tiba-tiba ini kok jadi awalnya kelemahan kok malah jadi kelebihan kita gitu. Itu tadi Mas. Tentunya kan berkolaborasi itu kan tidak mudah ya. Banyak orang yang
ayo berkolaborasi Betul, gitu kan. betul. Apalagi ini kan terkait dengan bisnis ini kan urusannya kan ada urusan uang yang katanya tidak kenal saudara gitu ya, bener ya. Iya. Tapi kan tadi kan sudah diikat dengan value ukhuwah gitu kan. Iya. Tapi dalam perjalanan apakah pernah Mas berbeda pendapat sesama bertiga ini gitu, dan Sering sekali, Mas. cara menyelesaikannya bagaimana gitu? Sering banget lah kalau berbeda pendapat, apalagi kita dari Background. bidang keilmuan yang beda-beda gitu ya. Itu wah pasti inilah sering banget berbeda pendapat kayak gitu. Tapi yang pertama saat kita berbeda pendapat, kita langsung balikin pada job desk masing-masing dan kita mempercayai 100% dia gitu. Oke. Kayak di awal-awal dulu ya, 3 tahun malah dulu berdiri di awal, saya ini handle marketing, kemudian Denny di bidang operation dan Wisnu sebagai ambasador. Itu yang kita lakukan dan kita ya saling mempercayai bidang itu masing-masing gitu ya. Ngomongin marketing ya sudah itu domain saya, jangan ikut-ikutan lagi kamu gitu, nggak usah ini. Tapi ngomongin masalah produksi dan lain-lain ya itu Denny sudah, saya nggak. Jadi saya cuma bisa ngasih masukan aja, dan ini mungkin seperti ini gitu ya. Nanti aku butuh ini yang harganya segini. Tapi apapun ya sudah dia kita percayakan lah. Nah gitu. Tapi ya tetap berkembangnya perusahaan makin gede ya pasti perbedaan pendapat kan makin besar juga gitu ya. Problemnya juga makin kompleks gitu loh Mas. Akhirnya sampai di tahun keempat baru kita memutuskan salah satu dari kita menjadi CEO dan menghandle 100%. Dan itu saya handle akhirnya di tahun 2018 sampai sekarang. Mereka hanya pemegang saham aja. Mereka pemegang saham dan ya mungkin sekedar ngasih ini sedikit lah advice gitu aja ya. Jadi benar-benar tata kelola korporasi itu dipakai beneran ya? Iya Mas, cuman kan nggak dari awal ya. Kita kan startup juga. Benar, yang penting kan mengarahnya kan sudah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita awal kan gitu ya. Iya. Gitu. Mas, cita-citanya Malang Strudel untuk 5-10 tahun yang akan datang apa Mas? Ya kita kalau Malang Strudel memang fokus Mas hanya di Malang ya. Oh gitu. Kita fokus hanya di Malang, tidak keluar kemana-mana. Kita juga punya beberapa cabang di luar kota. Tapi itu bukan menjadi anak perusahaannya Malang Strudel gitu ya. Dia sejajar sister company gitu yang di luar kota. Tapi kalau Malang Strudel ini ya memang kita bangun itu tadi yang saya inginkan secara pribadi dan kemudian saya sampaikan ke Wisnu dan Denny, menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya Mas. Jadi memang udah di bidang fokus gitu ya. Betul, di bidang pariwisata. Jadi kita masuk di industri pariwisata Malang. Mungkin ya ke depan kita akan mengembangkan semua hal yang berhubungan dengan pariwisata gitu. Ini mungkin di awal-awal toko oleh-olehnya gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan di ke depan resto untuk pariwisatanya, kemudian hotel, travel dan lain-lain lah. Itu yang kita akan kembangkan ke sana. Nah, waktu Malang Strudel itu hadir ya. Ya. Setahu saya kan dulu kan Malang dan Batu itu kan sesuatu yang saling berkolaborasi gitu ya. Malang sama Batu. Emang ada hubungan sama Jatim Park Mas? Untuk apanya? Ya hubungan bisnisnya. Kok tiba-tiba Malang Strudel ada, Jatim Park juga. Kalau Jatim Park gitu. lebih lama malah. Dulu. Jatim Park itu dari tahun berapa ya di Malang? 2002 mungkin ya. Jatim Park pertama itu sudah 2002 dia sudah ada. Kemudian ya memang kita nggak bisa pungkiri pariwisatanya Malang Raya itu kan karena Jatim Park Group ya. Mereka karena bangun macam-macam akhirnya di sini sekarang terkenalnya menjadi kota pariwisata dan kota pendidikan gitu. Jadi kalau Malang itu Malang Raya sebenarnya ada tiga zona Mas. Batu, Malang Kota sama Malang Kabupaten. Ya kan? Kalau Batu itu mungkin pariwisata buatan, wisata buatan gitu ya, tempat gitu ya dan lain-lain. Kalau Malang Kabupaten tuh lebih ke alam. Karena Malang Kabupaten ini termasuk wilayah yang paling besar se-Jawa Timur. Jadi dia punya gunung sampai pantai gitu. Bromo di dia ya kan, pantai juga di Malang Kabupaten. Sedangkan Malang Kota di tengah kota ini lebih kepada kota pendidikan. Yang di sini mungkin kuliner kuat banget di kota Malangnya. Jadi ya itu tadi. Makanya saya sebagai orang Malang jadi akhirnya paham gitu industrinya seperti apa gitu kan. Dan sangat luar biasanya Mas Doni dan tim ini adalah ketika membangun bisnisnya itu selalu by data ya Mas ya. Itu karena mungkin kebiasaan saya di bidang IT kali Mas. Terakhir Mas, apa sih suka dukanya dan pesannya kepada sobat juara sekalian dalam membangun bisnis agar bisnisnya bisa growth, profit dan sustain seperti apa yang Mas Doni sekarang alami?
Ya mungkin kalau secara teknis banyak Mas ya Iya, teorinya kayak gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih seneng mengembalikan kepada niat kita berbisnis itu tadi gitu ya. Niat itu kan mungkin kalau bahasa kerennya adalah visi sebenarnya ya. Apa sih visi kita bangun bisnis tadi gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi Mas, kalau di Malang Strudel, ya kita cuma sekedar pingin menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya. Makanya di bawah turunannya itu banyak banget yang kita lakukan. Kita sekarang sudah punya 2 ambulan gratis Mas untuk warga Malang. Yang satu hari bisa ngelainin 6-8 pasien gitu ya. Dan itu banyak banget di sosmed di mana-mana yang waduh terima kasih Malang Strudel ya. Kita nggak mengharapkan itu, cuman itu menjadi nilai lebih yang memberikan semangat kita akhirnya kan. Oh ada yang cerita sampai diantar ke gunung gitu. Terus kemudian sampai yang dulunya nggak punya biaya berobat ke rumah sakit sekarang rutin bisa ke rumah sakit gitu-gitulah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, gara-gara Malang Strudel tahun 2016 kita bisa mencetuskan Kota Malang sebagai kota halal pertama di Indonesia Mas. Itu juga gagasan dari kami Malang Strudel yang kami gerakkan ke pemerintah Malang, kemudian kampus, ya semua stakeholder Malang lah ya. Menuju ke situ ya. Iya, dan sekarang bisa menjadi kesana. Ya ini dalam arti ini bukan hanya ngomongin melulu masalah duit dan profit gitu loh intinya. Tapi ada visi besar di balik itu yang menguatkan kita, sehingga saat kita mungkin selama proses bisnis itu terkendala masalah profit, masalah apa ya untung rugi dan lain-lain, itu kayak ini masalah kecil gitu dibanding ada satu masalah besar yang harus kita selesaikan gitu, visi tadi gitu. Nah itu mungkin Mas. Setuju. Jadi teman-teman sobat juara sekalian, kita udah dengerin cerita dari Mas Doni, dan yang paling penting adalah ada visi besar di balik bisnisnya. Mas, tadi saya lihat sampean bawa Fito, apa ini Mas? Ini imun booster Mas, nanti buat Mas Apu sama tim ya. Siap. Imun booster supaya kita nggak mudah sakit, apalagi di era Covid kayak gini lah. Nah itu saya selalu bawa 2 ini Mas. Ini satu imun booster, satu lagi ini diffuser. Jadi, nah ini kayak gini nih. Ini membersihkan udara nih. Ini sebenarnya kandungannya dari minyak sumber waras Mas. Produk baru ya. Mas Doni, ya. Ini kan lagi senang-senangnya ngomongin masalah bioteknologi nih Mas. Jadi kita create produk kemarin minyak sumber waras yang dia bisa dibalur, minum sama diuap. Nah uapnya seperti ini Mas. Isinya minyak sumber waras itu apa Mas? Probiotik. Dia ada probiotiknya. Ya itu yang mungkin bikin beda sama minyak-minyak balur lainnya ya. Termasuk nah ini nih baunya kan harum banget nih Mas. Iya kan? Baunya harum, dan yang kemudian yang kedua bisa bersihkan udara dari segala virus. Jadi kalau virus belum masuk tubuh ini kan lebih gampang dibersihkan sebenarnya Mas. Nah ini salah satu fungsinya lah. Mainan baru Mas. Luar biasa kita explore terus lah. Dari seorang IT man, terus kemudian bisnis di oleh-oleh, dan sekarang masuk ke bisnis bioteknologi. Tapi kalau bioteknologi itu di Indonesia masih masuknya kebanyakan kategori herbal ya Mas ya? Iya, orang mungkin kenalnya herbal ya. Tapi memang beda sebenarnya herbal dengan bioteknologi beda Mas. Cuman literasinya belum banyak lah, makanya ini menantang banget buat kita pelajari. Tapi sayangnya kita harus berpisah dengan Mas Doni, dan tentunya terima kasih banyak Mas Doni. Sama-sama. Mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dan semoga suatu saat nanti kita bisa bikin konten YouTube di pabriknya Malang Strudel. Insya Allah. Sobat juara sekalian, ingat pesan Mas Doni, ketika Anda ingin membangun bisnis, yang paling penting adalah visi yang besar yang ada di belakangnya. Kalau visinya sudah besar, hal-hal yang lain yang akan menghalangi action Anda itu akan terasa kecil. Terima kasih Mas Doni, dan semoga kita akan ketemu dalam bincang juara selanjutnya. Salam juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa.